Salihah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, yuk semuanya tangannya diangkat dulu bersama-sama. Kita memohon keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, supaya Salih dan Salihah belajarnya lebih semangat dan tidak mengantuk, gimana kalau kita nyanyi lagu yang minggu lalu kita nyanyikan di pelajaran Bina Ibadah juga? Masih ingat kan Salih dan Salihah? Yuk kita nyanyi sama-sama. An-Nas manusia, Al-Falaq waktu subuh, Al-Ikhlas mensucikan keesaan Allah, Al-Lahab nyala api, An-Nas pertolongan, pertolongan Allah. Yeay, masih pada ingat kan? Mau nyanyi sekali lagi? Yuk kita ulangin sekali lagi. An-Nas manusia, Al-Falaq waktu subuh, Al-Ikhlas mensucikan keesaan Allah, Al-Lahab nyala api, An-Nas pertolongan Allah. Yeay, Salih dan Salihah sudah hafal kan? Dan juga udah semangat juga ya belajarnya. Yuk, kalau gitu kita langsung mulai aja masuk ke materi hari ini. Let's go! Dan Salihah, hari ini kita akan belajar tentang bersuci dari najis dan macam-macam najis. Sebelumnya, pelajaran minggu lalu kita belajar tentang bersuci dari hadas, yaitu dengan cara wudu dan tayamum. Salih dan Salihah masih ingat kan? Nah, itu minggu lalu. Kalau sekarang kita akan belajar tentang bersuci dari najis. Nah, Salih dan Salihah, bagi umat muslim penting untuk mengetahui macam-macam najis dan contohnya. Kenapa? Karena najis merupakan salah satu hal yang bisa membatalkan rangkaian ibadah bagi umat muslim. Jadi Salih dan Salihah harus selalu terjaga dari najis dan hadas agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bersuci dari najis itu berlaku untuk badan, pakaian, dan tempat. Kalau minggu lalu kita belajar tentang bersuci dari hadas, yaitu wudu dan juga tayamum. Nah, bersuci dari hadas itu biasanya hanya berlaku untuk badan saja. Akan tetapi bersuci dari najis ini berlaku untuk badan, pakaian, dan juga tempat. Macam-macam najis. Nah, di dalam Islam sendiri, najis itu dibedakan menjadi 3 kelompok menurut tingkatannya. Jadi, Salih dan Salihah, najis itu ternyata ada tingkatannya ya. Apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu adalah najis mukhaffafah. Lalu, yang kedua yaitu najis mutawassithah. Dan yang ketiga yaitu adalah najis mughaladzah. Nah, Salih dan Salihah, bisa nggak nih bacanya? Yuk kita ucapkan lagi bersama-sama dari najis yang paling atas. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah. Lalu yang kedua yaitu najis mutawassithah. Dan yang ketiga yaitu najis mughaladzah. Bisa kan?
contoh dari najis mukhaffafah yaitu adalah air kencing bayi laki-laki atau air kencing bayi yang belum berusia 2 tahun. Nah, cara membersihkannya yaitu dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis tersebut. Nah, salih dan salihah, karena najis mukhaffafah ini hanya najis ringan, yaitu najis dari air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun atau najis kencing bayi yang hanya baru menyusu dari ibunya saja, dia belum memakan apa-apa. Ini memang termasuk najis, akan tetapi ini adalah najis yang ringan. Oleh karena itu, cara membersihkannya cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis tersebut. Selanjutnya adalah najis mutawasyito. Nah, salih dan salihah, najis mutawasyito ini terbagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan hukumiyah. Lalu, ainiyah itu najis yang seperti apa sih? Nah, ainiyah itu adalah najis yang terlihat rupanya, rasanya, atau tercium baunya. Contoh, yaitu adalah kotoran manusia atau kotoran hewan. Nah, kalau kotoran udah jelas banget ya, salih dan salihah, ada rupanya, terlihat, dan juga ada baunya. Nah, lalu juga contoh yang lainnya yaitu adalah najis bangkai. Akan tetapi, salih dan salihah tahu tidak kalau ternyata ada bangkai yang tidak termasuk ke dalam najis. Bangkai apakah itu? Itu adalah bangkai ikan dan belalang. Nah, 2 bangkai ini, bangkai ikan dan bangkai belalang, ini tidak termasuk ke dalam najis loh, salih dan salihah. Oke, lalu berikutnya yaitu najis hukumiyah. Najis hukumiyah adalah najis yang tidak tampak. Contoh, bekas kencing atau miras. Miras itu apa? Miras itu minuman keras, minuman yang beralkohol. Nah, itu termasuk ke dalam najis hukumiyah. Nah, salih dan salihah, bekas kencing pun misalkan ada terciprat kena pakaian, itu kan mungkin kalau hanya sedikit tidak tercium aromanya dan juga tidak terlihat. Akan tetapi itu masih termasuk ke dalam najis loh, salih dan salihah. Maka dari itu salih dan salihah harus berhati-hati ya. Takutnya pakaiannya terkena air kencing, jadi nanti pakaiannya tidak bisa dipakai untuk beribadah. Nah, adapun cara untuk membersihkan najis mutawasyito ini adalah dengan air dan mencucinya dengan bisa menggunakan sabun agar najis tersebut bisa lebih bersih, hilang baunya, hilang aromanya, dan juga hilang rupanya. Contoh, najis yang menempel di pakaian kita setelah dicuci, pakaiannya jadi wangi, sudah tidak tercium aroma bau dari najis tersebut, maka pakaian kita sudah terhindar dari najis. Selanjutnya adalah najis mughaladzah. Nah, salih dan salihah, najis mughaladzah ini adalah najis dalam tingkatan ketiga atau bisa juga disebut dengan najis berat. Lalu, contoh dari najis mughaladzah ini apa saja sih? Contoh dari najis mughaladzah ini adalah babi dan juga anjing. Nah, salih dan salihah, 2 binatang ini adalah binatang yang sangat tidak dianjurkan untuk dipelihara, apalagi dikonsumsi oleh umat muslim. Seperti babi. Nah, babi ini memiliki najis di keseluruhan tubuhnya, sehingga kita bahkan tidak boleh menyentuh babi karena babi itu sangat kotor. Babi itu adalah binatang yang paling kotor. Oleh karena itu, Islam mengharamkan binatang babi untuk disentuh ataupun dikonsumsi oleh manusia. Nah, berbeda dengan babi, anjing hanya
hanya memiliki najis di bagian lidah dan air liurnya saja salih dan salihah. Jadi, semisal salih dan salihah menyentuh anjing, asalkan tidak terkena air liurnya, itu tidak termasuk najis. Akan tetapi, untuk terhindar dari kekhawatiran terkena najis dari air liur anjing ini, lebih baik kita menghindari saja ya salih dan salihah untuk berkontak dengan anjing. Nah, adapun cara untuk membersihkan jika kita terkena najis mughalazah ini adalah dengan cara salih dan salihah dapat membilasnya 7 kali dengan air dan 1 kali digosokkan dengan tanah. Jadi misalkan salih dan salihah membasuhnya sebanyak 5 kali dengan air, lalu diselang dengan tanah, digosokkan ke tanah yang bagian terkena najis tersebut, lalu dibilas kembali dengan air sebanyak 2 kali. Jadi totalnya 7 kali bilasan air dan 1 kali digosok dengan tanah agar najis tersebut benar-benar hilang. Alhamdulillah, kita sudah tiba di penghujung video pembelajaran Bina Ibadah hari ini. Nah, salih dan salihah, jangan lupa ya, setelah ini Miss akan sharing kuisis untuk salih dan salihah. Jadi nanti di sana ada beberapa pertanyaan yang harus salih dan salihah jawab berdasarkan video pembelajaran Bina Ibadah barusan. Oke, kalau gitu kita tutup saja video pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Yuk kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, salih dan salihah, terima kasih ya dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.